Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang tadi saya lihat di chat, di komen, berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Lampung, ada dari Lubuk Linggau, bahkan ada beberapa yang saya lihat berasal dari luar negeri, ada Singapura, ada Taiwan, dan seterusnya. Alhamdulillah malam ini kita bisa berbagi lagi, bisa berjumpa pada kesempatan kali ini untuk kita bersama-sama belajar mengenai satu potensi besar yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Saiful Wahyu. Nah, ini menariknya teman-teman, usaha ini MC-nya tadi Mbak Hanis itu dari Tuban, sementara Mas Saiful itu dari Kabupaten Grobogan. Saya hari ini di Semarang. Jadi 3 kabupaten yang berbeda bisa berjumpa pada saat yang bersamaan hanya dengan menggunakan fasilitas live di Facebook kali ini. Nah, ini enaknya usaha ini teman-teman. Jadi yang satu di Tuban, Mas Saiful di Grobogan, saya di Semarang. Kita bisa berbagi mengenai potensi usaha kali ini. Teman-teman sekalian, tadi sudah dikenalkan oleh Mas Saiful bahwa profesi utama saya itu dosen. Tapi penghasilan utama saya itu usaha ini. Unik ya. Orang sering bilang bahwa oh berarti dosennya sambilan, sampingan. Enggak, profesi utama saya itu dosen. Tapi penghasilan utama saya adalah dari usaha ini. Nah, mungkin ada orang yang bertanya ke saya, kenapa masih mau menjalankan usaha ini? Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang sedang menyaksikan acara live kali ini, perlu saya sampaikan bahwa setidaknya ada 3 alasan penting kenapa saya mau membangun usaha ini. Yang pertama adalah karena saya percaya dengan orang yang mengajak saya ke usaha ini. Waktu itu pada awal tahun 2003 saya mulai aktif di usaha ini, dikenalkan oleh sponsor saya namanya Pak Warsono. Nah, itu teman baik saya ketika saya di Solo. Ada lagi Pak Didik Waryanto yang hari ini menjadi upline kami di usaha ini. Dan ada lagi Pak Anjar Setiono. Mereka adalah orang-orang baik dengan reputasi yang baik, orang-orang jujur, sehingga ketika menawarkan sesuatu ke saya tidak pikir panjang, saya percaya saja sama mereka. Karena hubungan kami baik dan gak mungkin mereka berbohong dengan saya. Karena kalau berbohong pun saya mudah melacak rumahnya, wong kita kenal dan saya juga sering datang ke rumahnya. Bapak Ibu sekalian, nah mungkin persoalannya adalah pada malam ini, di antara Bapak Ibu atau teman-teman yang diundang masuk ke live acara kali ini mungkin belum kenal dengan sponsornya. Mungkin belum kenal, maksud saya belum kenal dengan yang mengundang Bapak Ibu ke acara malam kali ini. Tidak usah khawatir, karena nanti misalnya ada transaksi yang berkenaan dengan uang. Misalnya nanti Bapak Ibu harus mentransfer, tertarik join di usaha ini, Bapak Ibu tidak mentransfer kepada orang yang mengundang Bapak Ibu malam kali ini, tapi mentransfernya adalah ke stokis resmi yang sudah ditunjuk, recommended oleh perusahaan, termasuk oleh sistem kita, One Vision. Artinya jangan kemudian kita mentransfer uang ke yang mengundang Bapak Ibu kali ini. Ini kita akan tunjukkan nanti kemana Bapak Ibu harus mentransfer uangnya, karena tidak boleh ada duit ditransfer ke yang mengundang. Nah Bapak Ibu sekalian, itu alasan pertama kenapa saya tertarik di usaha ini, karena saya percaya dengan yang mengajak saya ke usaha ini. Jadi kalau Bapak Ibu belum yakin dengan usaha ini, maka hal pertama yang perlu dibangun adalah percaya kepada yang mengajak, karena itu kunci di usaha ini. Kalau sama yang mengajak saja kita nggak percaya, bagaimana kita mau berhasil di usaha ini? Wong sama yang bermitra saja kita nggak percaya. Jadi kunci pertama itu. Nah yang kedua adalah kenapa saya tertarik membangun usaha ini, karena yang menarik bahwa produk yang dijual di Tianxi Syariah, namanya aja Tianxi Syariah, itu produk-produk yang halal. Jadi sejak Tianxi masuk pertama kali ke Indonesia awal tahun 2000,
itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi mengenai kualifikasi kehalalannya, karena sudah dapat sertifikat halal dari MUI. Dan produknya semuanya lolos Badan POM, Departemen Kesehatan RI. Nah, kemudian ada lagi sistem kehalalan. Jadi penjaminan kehalalan sistem bisnisnya. Jadi di Tiansi itu ada 2 sertifikasi halal. Yang pertama sertifikat terhadap kehalalan produk, sementara yang kedua adalah sertifikat terhadap kehalalan sistem bisnisnya. Jadi bagi kita yang muslim sudah tidak perlu lagi mempertanyakan bisnis ini halal apa haram. Karena yang jelas sudah ada sertifikat halal untuk produk. Kemudian yang kedua, sudah ada sertifikat halal dari Dewan Syariah Nasional mengenai kehalalan sistem bisnisnya. Jadi sudah aman. Bagi Anda yang muslim sudah selesai nih urusan kehalalannya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin beragama non-muslim, tidak ada masalah. Ini juga penting mengenai kehalalan produk dan sistem bisnis itu. Karena kalau kita menjual barang yang tidak halal, itu menjadi sulit kita lakukan. Kenapa? Barangnya saja tidak halal gitu. Nah, kita mau jual ke siapa? Sementara komunitas di Indonesia ini rata-rata penduduknya adalah beragama Islam. Nah, itulah yang kedua kenapa saya tertarik membangun usaha ini. Karena produknya halal, sistemnya juga sudah halal. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah kenapa saya tertarik membangun usaha ini, karena saya punya impian. Nah, impian itu sederhananya adalah tujuan kenapa kita tertarik membangun usaha ini. Kemarin ada yang WA saya begini, saya kalau misalnya mau bicara dengan grup yang tidak serius membangun usaha ini, sudah join tapi nggak sungguh-sungguh, kira-kira apa ya Pak yang dilakukan? Saya bilang silahkan coba sharing dengan grup, dengan mereka yang sudah join tapi tidak serius melakukannya itu, ditanya lagi motivasinya apa bangun usaha ini. Kalau motivasinya uang, coba ditanyakan berapa uang yang dia ingin dapatkan dari usaha ini. Yang kedua, kalau inginnya misalnya kendaraan, misalnya pengen motor, ditanya aja dia pengen motor apa, mereknya apa, warnanya apa. Kalau dia pengen mobil, ditanya aja dia pengen mobil merek apa, warnanya apa. Saya ingat kalimatnya Mario Teguh yang bilang begini, sesuatu itu mungkin, tidak mungkin bagi Anda hari ini, tapi bukan berarti tidak mungkin nanti. Saya ulangi ya, bahwa sesuatu itu bukan berarti tidak mungkin dan selamanya tidak mungkin bagi Anda. Karena yang tidak mungkin hari ini itu bisa jadi sangat mungkin nanti. Saya punya beberapa organisasi, bahkan sekarang udah mulai banyak yang SMA kelas 3, mungkin baru mahasiswa semester awal. Kalau mereka ditanya hari ini kira-kira pingin Fortuner, nah, mungkin mereka pingin Fortuner. Tetapi kalau ditanya kapan bisa beli Fortuner, nah itu jawabnya susah itu. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabnya susah. Kenapa? Karena hari ini itu Fortuner yang paling murah sekitar di harga 600 juta. Lah anak SMA kelas 3, kalau bukan karena anaknya konglomerat, jadi bapak ibunya sudah kaya raya, atau mahasiswa yang orang tuanya sudah saudagar kaya raya, nggak mungkin bisa beli Fortuner harga 600 juta. Tetapi 600 juta Fortuner yang hari ini tidak mungkin, bukan berarti tidak mungkin nanti di 3, 4, 5 tahun yang akan datang. Ya, saya nggak membayangkan kalau anak-anak yang hari ini baru usia 18 tahun, yang usianya baru 20 tahun, kalau 3 tahun lagi mereka usianya baru berapa? Tinggal ditambahkan 3 tahun. Anggap aja 3 tahun lagi menjadi bintang 8. Sementara usianya hari ini 18 tahun, berarti baru 21 tahun. Dan potensi bintang 8 itu, potensinya adalah antara 15 sampai 25 juta per bulan. Nah, coba sekarang bayangkan Bapak Ibu bekerja. Nah, ini bagi yang bekerja sudah bisa membayangkan. Kalau belum bekerja, belum bisa membayangkan. Coba bagi Bapak Ibu yang sudah bekerja, bayangkan sudah berapa lama bekerja. Sudah ingat ya, berapa lama bekerja. Dan coba diingat-ingat lagi, slip gaji yang Bapak Ibu per bulan dapatkan, angka rupiahnya berapa. Tembus nggak di angka 15 juta? Nah, susah membayangkan pekerjaan 3 tahun bisa menghasilkan angka 15 juta. Itu berat sekali. Kenapa? Saya udah jadi dosen 22 tahun dan gaji penghasilan saya setiap bulan
belum tembus di angka 10 juta. 22 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya pengalaman kerja, kenyang saya pengalaman kerja karena sudah 22 tahun. Dan penghasilan saya hari ini belum tembus di angka 10 juta. Jadi kalau usaha ini memberikan garansi penghasilan antara 15 sampai 25 juta setelah jadi bintang 8 ke atas, itu angka yang masuk akal. Dulu waktu saya bangun usaha ini, saya aktif Februari 2003. Saya sekitar 20 bulan saya beli mobil pertama saya. Waktu itu Grid Corolla harganya 83,5 juta. Memang bukan mobil baru, alah paling second. Ya memang mobil second. Dan saya pun belinya dengan cara nyicil. Tapi tidak apa-apa, yang penting kan kita beli mobil pakai uang sendiri dari usaha ini dan nyicilnya kuat bayar. Yang keliru tuh kan kalau nyicil nggak bayar. Tapi kalau nyicil bayar nggak ada masalah. Dan buktinya mobil itu lunas dalam waktu 3 tahun. Saya cicilnya 2,6 juta. Saya perlu waktu 20 bulan untuk beli mobil itu. Dan bulan ke-22 saya break jadi bintang 8. Jadi saya aktif Februari 2003. Saya masuk Januari 2005 awal tahun saya sudah jadi bintang 8. Waktu itu saya masih ingat bintang 8 kisaran antara 15 sampai 20 jutaan per bulan. Nah itu menyenangkan sekali. Itulah sebabnya kenapa sejak saya aktif di usaha ini 2003 sampai hari ini, alhamdulillah, ini mohon maaf jangan dimaknai sebagai kesombongan, alhamdulillah saya tidak pernah ambil gaji saya sebagai dosen. Maksudnya tidak pernah saya ambil untuk dimakan. Jadi gaji itu biar saja numpuk begitu. Kalau satu ketika misalnya saya mau beli properti, ada kurang duit, nah saya nginceng situ, kalau ada kira-kira cukup, baru saya tambahkan untuk beli properti. Itu yang saya manfaatkan Bapak Ibu. Nah artinya apa? Bangun usaha ini itu impiannya harus jelas. Kalau impiannya nggak jelas, susah Pak bangun usaha ini. Kenapa? Modalnya hanya 99.000. Nah itu tadi bronze 1,6 juta, 1,6 juta itu dapat produk Bapak Ibu. Kalau silvernya 3,2 juta juga dapat produk. Produk dijual dengan harga distributor saja, kita nggak ngambil untung, uang kita kembali utuh. Kembali utuh. Kalau kita jual dengan keuntungan 15%, duit kita kembali utuh, dapat keuntungan 15%. Nah artinya apa Bapak Ibu? Bisnis ini luar biasa. 99.000 itu nemu kita tidak kaya raya, kehilangan uang itu kita nggak mungkin jatuh miskin. Nah coba kalau modalnya misalnya di angka 1 miliar. Kalau modalnya 1 miliar, kita nggak perlu impian Bapak Ibu. Kita akan ngotot karena kita takut kehilangan uang 1 miliar. Kalau modalnya 100 juta aja, kita akan ngotot bangun usaha ini. Kenapa? Karena modalnya 100 juta. Nggak mungkin kemudian kita itu santai, kemudian males-malesan. Karena kita udah investasikan uang kita di angka 100 juta sampai 1 miliar untuk bangun usaha. Kita akan tetap ngotot. Tapi kalau usaha ini, kita potensial hilangnya mudah di usaha ini. Kenapa? Karena modalnya murah sekali. Nah itulah sebabnya kenapa kita harus punya impian yang kuat, kita punya impian yang besar. Nah waktu itu saya bangun usaha ini, impian terbesar saya adalah ingin berangkat haji berenam dengan keluarga. Saya aktif Februari 2003 di usaha ini, dan alhamdulillah tahun 2008 kami berangkat. Mohon maaf memang tidak berangkat berenam karena bapak saya udah haji, akhirnya kami berangkat berlima. Nah waktu itu saya masih ingat pelunasan sekitar 33-35 juta. Nah tinggal dikalikan aja 35 juta kali 5 orang. Itu angkanya berapa? Bapak ibu mertua saya dari Ngawi saya pindah ke Semarang, ibu saya di Jember juga saya pindah ke Semarang untuk berangkat haji bareng-bareng dari Semarang. Dan itu luar biasa. Itu sangat tidak mungkin kalau saya hanya mengandalkan gaji saya sebagai dosen. Karena tahun 2008 itu gaji dosen masih di angka berapa? Wong hari ini aja sudah berapa tahun dari 2008? Sudah 12 tahun dari 2008. Hari ini aja nggak sampai 10 juta. Nah artinya apa? Bisnis ini sudah memberikan banyak. Nah mungkin bagi sebagian orang, apa ya benar uang-uang itu? Nah oleh karena itu, tugas Bapak Ibu setelah melihat acara hari ini adalah, coba nanti tanyakan pada yang mengundang, bagaimana cara memulai usaha ini dengan benar. Kemudian yang kedua, nanti kalau Bapak Ibu tertarik dengan usaha ini, misalnya mau ambil paket bronze atau paket silver, mau milih produknya apa saja yang dibutuhkan, silahkan. Mungkin produknya dibutuhkan untuk mengobati keluarga yang sakit, boleh. Atau produknya sengaja pengen dijual lagi juga boleh.
produknya mau disedekahkan juga tidak ada masalah, kita dapat pahala. Jadi misalnya kita mau pilih produk 3,2 juta untuk paket silver. Produknya apa? Tanyakan pada yang mengundang. Tetapi ingat, uang tidak boleh ditransfer kepada yang mengundang. Jadi tidak boleh ada sirkulasi keuangan antara Bapak Ibu yang diundang dengan yang mengundang. Kalau tertarik di usaha ini, pastikan uang Bapak Ibu ditransfer langsung ke stokis yang ditunjuk. Di Jogja ada stokisnya Bu Cynthia, kemudian ada di Cilengsi kalau nggak salah yaitu stokisnya Bu Yuni, di Semarang ada stokisnya Pak Abdul Sattar, dengan di Kudus. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu langsung transfer ke stokis yang direkomendasikan, jangan transfer ke yang mengundang. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang membuat saya kenapa tertarik membangun usaha ini. Tapi ingat, impian itu yang akan membuat kita berhasil di usaha ini. Kenapa? Modalnya murah. Kalau orang punya impian itu, dia akan tough, dia akan kuat bangun usaha ini. Ditolak orang pun nggak ada masalah, dia punya impian. Dan ingat Bapak Ibu, kalau Anda nawari usaha ini, ditolak oleh teman baik Anda, coba renungkan lagi. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya hutang, teman baik Anda itu bayar hutang kita enggak? Kalau kita ini pengen naik haji misalnya, kira-kira teman kita itu mau bayari naik haji kita enggak? Kadang-kadang mohon maaf, ada orang yang mengaku sahabat kita, dia kelihatan baik dengan kita, tapi begitu kita mulai membangun usaha ini, kita bangun impian-impian kita, dia negatif dengan usaha ini. Bahkan dia merendahkan kita, dia menolak kita, bahkan dia bilang begini, nggak mungkin berhasil, nanti kamu ketipu dan seterusnya. Nah ingat Bapak Ibu, kita memperjuangkan impian kita, bukan impian teman kita. Kalau orang tua kita sakit masuk rumah sakit butuh biaya, yang membiayai bukan teman kita, tapi yang biayai kita. Kalau kita punya utang, kita juga harus bayar sendiri. Saya dulu waktu mulai usaha ini pertama kali, banyak teman-teman saya yang negatif dengan usaha ini. Bahkan kadang-kadang dia usil, bukannya persoalan harta yang sedang saya perjuangkan, bukan hanya sekedar impian sedang saya perjuangkan, model rambut saja saya dikomentari kok. Dia bilang, Pak, model rambut sampean kok aneh. Ya saya jawabnya gampang. Ya gampang toh, kalau nggak suka nggak usah dilihat. Kan penak. Nggak suka dengan model rambut saya nggak usah dilihat. Ya, tapi itulah kehidupan Bapak Ibu. Kadang orang yang hari ini kelihatan dekat dengan kita negatif dengan usaha ini. Nggak apa-apa. Uang kita ini hanya perlu 2 orang serius untuk bangun usaha ini supaya kita bisa berhasil. Tadi udah dijelaskan kan potensinya. Kalau kita jadi bronze, dengan paket bronze potensi penghasilannya 10 jutaan per bulan. Kalau silver sekitar 20 jutaan per bulan. Kalau gold sekitar 39 juta per bulan. Mungkin bagi sebagian orang angka 39 juta, mohon maaf bukan per bulan ya, per minggu maksud saya. Angka penghasilan per minggu itu 39 juta, itu mungkin spektakuler. Bagi saya pun spektakuler. Tetapi percayalah Bapak Ibu bahwa kami sudah 17 tahun di usaha ini. Dan sudah banyak saya mengalami jatuh bangunnya bangun usaha ini. Tapi saya bersyukur karena saya punya mentor-mentor yang baik, yang ketika saya jatuh dia menarik tangan saya untuk bangkit kembali. Oleh karena itu saya terima kasih dengan upline saya tercinta Bapak Didik Waryanto, Pak Anjar Setiono, ada Pak Joni TW. Beliau adalah orang-orang yang tulus, yang pengen melihat kita sukses. Termasuk orang yang mengundang Bapak Ibu ke acara kali ini. Beliau adalah orang yang nanti Bapak Ibu akan ucapkan terima kasih pertama kali ketika Bapak Ibu naik panggung kesuksesan. Nah itulah Bapak Ibu sekalian 3 alasan kenapa saya bangun usaha ini dan saya tertarik bangun usaha ini. Setelah acara ini, bagi Bapak Ibu yang belum jelas, silahkan bertanya kepada yang mengundang ke acara malam kali ini. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tanyakan lagi sampai Bapak Ibu jelas. Dan coba Bapak Ibu minta juga untuk dimasukkan ke grup. Kita punya grup Facebook yang Bapak Ibu bisa banyak belajar di situ. Silahkan belajar banyak di situ karena banyak materi-materi yang perlu kita gali di situ sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih paham mengenai usaha ini. Nah, selamat memutuskan, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.